Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 230 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat semar mendem yang rasanya manis gurih dan harum baunya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram atau setengah kilogram beras ketan. Pilih beras ketan yang bagus ya. 125 ml santan kental. Santannya harus betul-betul kental supaya nanti hasilnya bisa gurih. Sebaiknya gunakan santan dari kelapa segar. 50 gram gula pasir, 7 gram garam halus. Ini setara dengan 1,5 sendok teh. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan menggunakan garam halus kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 2 lembar daun pandan, ini kita cuci bersih lalu kita simpul seperti ini ya. Langkah pertama, beras ketan kita cuci sampai bersih, kemudian kita rendam selama kurang lebih 2 jam. Kemudian campur santan dengan gula pasir juga garamnya. Ini kita aduk sampai semuanya larut sempurna ya. Setelah beras ketan kita rendam, lalu ini kita tiriskan ya. Kemudian setelah tiris, lalu ini kita kukus sampai beras ketannya berubah warna jadi bening. Ini beras ketannya sudah setengah matang, sudah berubah warnanya jadi bening. Lalu ini kita angkat, lalu pindahkan ke wadah lain ya. Selagi masih panas, lalu kita tuangkan sedikit demi sedikit larutan santannya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai benar-benar tercampur rata ya. Kemudian setelah tercampur rata, tambahkan daun pandannya, lalu kita kukus lagi sampai matang. Ini sudah matang ya, karena sudah menggumpal dan beras ketannya juga sudah empuk. Lalu ini kita angkat ya, kita matikan kompornya. Kita buang daun pandannya ya. Bahan berikutnya, bahan untuk isinya. 250 gram atau 1/4 kilogram daging ayam segar. Pilih bagian dada supaya nanti hasilnya bisa berderai. Daging ayam kita cuci sampai bersih, lalu kita rebus sampai matang. Jadi ini daging ayamnya sudah saya rebus sampai matang ya. 35 gram gula pasir atau ini setara dengan 7 sendok teh. Isinya dibuat cenderung manis. 1 sendok teh ketumbar butir, 15 gram bawang merah atau kurang lebih 2 butir, 10 gram bawang putih atau kurang lebih 2 siung, 2 butir kemiri, 3/4 sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, ini saya hitung 1 ya, 1 batang serai, 10 gram lengkuas atau 1 iris ya,
50 ml santan encer. Jangan kental supaya nanti hasilnya tidak berminyak ya. Dan 1 sendok makan minyak untuk menumis. Langkah pertama, daging ayam yang sudah kita rebus, lalu kita suwir-suwir seperti ini ya, kecil-kecil. Kemudian ini nanti kita iris tipis-tipis. Sebetulnya bisa juga digiling ya, tapi karena ini jumlahnya sedikit, jadi cukup disuwir-suwir lalu diiris tipis-tipis. Tapi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka sebaiknya kita giling biar cepat. Ini hasilnya daging ayam yang sudah kita iris tipis-tipis. Bumbu kita bersihkan, lalu kita cuci sampai bersih ya. Setelah bumbu dicuci bersih, maka haluskan ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan kemirinya ya. Ini bawang putih sama bawang merahnya kita potong kecil-kecil supaya gampang ya saat dihaluskan. Ini bumbunya sudah halus ya. Lalu kita memarkan serainya juga lengkuasnya ya. Siap untuk kita tumis. Tumis bumbu halusnya dulu ya sampai harum baunya, lalu masukkan santannya, masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas dan serainya ya, juga bumbu-bumbu yang lainnya. Ini masukkan garam, juga penyedap rasanya ya. Ini kita aduk sampai gulanya larut dulu ya, baru nanti kita masukkan ayamnya. Setelah gulanya larut, lalu masukkan daging ayamnya. Ini kita aduk-aduk, masak sampai kering ya. Kalau bahan cairnya sudah mulai hampir habis ya, sebaiknya kecilkan apinya supaya tidak gampang gosong ya. Ini kita masak, kita bolak-balik sampai agak kering. Ini sudah bisa kita angkat ya, karena sudah nggak menggumpal, sudah berderai. Kemudian untuk mencetaknya, saya menggunakan 2 buah loyang persegi ukuran 22 cm. Masing-masing ini saya alasi dengan selembar plastik ya. Setelah ketannya matang, lalu ini kita bagi sama beratnya ya, kurang lebih 450 gram. Lalu ini kita ratakan ya. Dua-duanya kita ratakan semua ya. Ini saya menggunakan sendok plastik ya, supaya nggak lengket. Ini mencetaknya harus dalam kondisi panas ya, karena kalau dalam kondisi dingin itu nanti akan susah untuk kita ratakan. Ini sudah rata. Kemudian yang satu bagian ini kita taburi dengan isinya. Kita ratakan ya isinya. Jangan sampai ada bagian yang kosong sehingga nanti saat digigit nggak dapat dagingnya. Kemudian setelah isinya diratakan, lalu satu bagian adonan ini kita letakkan di atas dagingnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ini kita tekan-tekan ya supaya bisa lengket. Kita tekan-tekan permukaannya supaya nanti saat diiris tidak lepas ya.
Bahan berikutnya, bahan untuk dadarnya. 225 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 butir telur ayam ukuran sedang, ini kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 30 gram gula pasir, ini setara dengan 2 sendok makan. 3/4 sendok teh garam halus. 1,5 sendok makan minyak goreng. 600 ml air. Langkah pertama, kocok telurnya sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigunya, gula pasir, juga garamnya. Lalu masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk ya, sampai rata. Aduk terus sampai tercampur rata ya. Terakhir masukkan minyaknya. Kalau misalkan adonan yang kita buat ini bergerindil, ini bisa disaring ya, supaya nanti hasilnya bisa halus. Ini sepertinya adonan yang saya buat ini sudah halus ya, jadi tidak perlu disaring. Siap untuk kita dadar. Untuk membuat dadar, saya menggunakan teflon ukuran 14 cm. Karena ini pertama kali untuk bikin dadar, jadi ini saya oles tipis-tipis dulu dengan minyak. Nanti untuk dadar berikutnya tidak perlu dioles dengan minyak. Panaskan teflon sampai betul-betul panas ya. Lalu kita dadar tipis-tipis. Seperti ini. Lalu ini kita biarkan permukaannya matang. Setelah permukaannya ini agak matang ya, lalu ini boleh kita balik ya supaya tanak. Kita biarkan sebentar. Lalu setelah matang kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Selama kita membuat dadar, gunakan api kecil supaya tidak gosong ya, karena ini dadarnya manis. Semua bahan sudah siap, lalu kita bentuk ya. Untuk adonan ketannya, ini nanti akan saya iris jadi 40 buah. Kalau misalkan kita ingin ukurannya agak besar, maka bisa dipotong jadi 30, tapi ukuran dadarnya juga harus disesuaikan. Pakai teflon yang ukuran 16 cm. Jadi karena ini saya potong jadi 40, maka ukuran dadarnya kurang lebih 14 cm. Saya mengirisnya menggunakan pisau yang biasa dipakai untuk mengiris tar ya. Jadi biar tidak lengket. Karena ini adalah tahap penyelesaian, maka pastikan tangan kita itu bersih ya. Sebaiknya kita menggunakan sarung tangan dari plastik ya untuk menjaga kebersihan. Ambil satu bagian, lalu ini kita pipihkan ya. Pipihkan sampai menjadi kurang lebih 1 cm tebalnya. Kemudian ambil selembar dadarnya, lalu ini kita bungkus ya. Ini bungkusnya gampang banget. Sisi kiri kita lipat ke tengah, sisi kanan kita lipat juga ke tengah. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu bagian bawah kita lipat ke tengah ya. Seperti ini. Bagian atas kita lipat ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita ulang, ambil satu bagian adonan ketannya, lalu ini kita pipihkan ya, setebal 1 cm. Kemudian ambil selembar adonan dadar, lalu kita letakkan ketannya di tengah. Kita lipat bagian kiri ke tengah, bagian kanan juga ke tengah, lalu bagian bawah kita lipat ke atas, bagian atas kita
lipat ke bawah. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya semar mendem yang sudah jadi ya. Untuk mempercantik penampilan, sebetulnya bagian tengah ini bisa kita lilitkan dengan daun pisang. Lalu kita bungkus dengan plastik. Tapi berhubung saya tidak punya daun pisang, jadi saya bungkus dengan plastik. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya gunakan santan kental dari kelapa segar supaya nanti hasilnya bisa gurih dan harum. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat semar mendem yang rasanya manis gurih dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.